Halo semua, kembali lagi dengan saya di Kobi Movie. Dan inilah yang kalian tunggu-tunggu, part 10 1C Fashion. Nggak berasa nih, udah 10 part aja ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke part 10 1C Fashion. Selamat menonton. Di part sebelumnya, Yesuan pergi ke tempat guild penyihir. Tujuannya membuat ramuan untuk menyembuhkan luka dalam Guru Tong. Dan setelah sampai, Yesuan dan Guru Tong dikejutkan dengan ketua guild penyihir yang sangat antusias bertemu dengan Grandmaster kita. Yesuan pun mengatakan kalau ilmu tentang ramuan milik ketua guild ini masihlah kurang. Yesuan mulai menjelaskan tentang dasar bahan ramuan dan mulai menjelaskan lewat papan tulis. Bahkan manajer Kushu tidak bisa mengikuti pembicaraan mereka, saking hebatnya ilmu mereka. Dalam hati Guru Tong mengatakan, ketua guild penyihir adalah salah satu penyihir tertinggi di kota Heishe. Tapi di hadapan Yesuan, dia seperti anak yang bodoh. Bahkan Yesuan mengatakan ini aja nggak tahu, kau sangat bodoh ya. Ketua guild hanya tertawa-tawa dan mengangguk-angguk saja, ngakak. Manajer Kushu pun mengatakan jika bahan ramuannya telah sampai. Yesuan pun permisi ingin membuat ramuan untuk gurunya. Yesuan pun memperkenalkan Guru Tong, adalah gurunya di Akademi Sihir. Ketua guild menyadari kalau Guru Tong ini berasal dari pasukan Mad Lion. Guru Tong pun membenarkan tebakan ketua guild. Ketua guild sendiri pernah mendengar tentang luka dalam yang dialami Guru Tong dari Master Beast Farm, yaitu dekan sekolah. Dan bertanya apakah Grandmaster Yesuan akan menyembuhkan lukanya. Grandmaster pun menjawab, luka Guru Tong hanyalah luka kecil, bukan masalah besar. Mereka pun kaget sampai melotot. Ketua guild pun sangat senang bisa melihat Grandmaster yang akan menyembuhkan luka lama Chi milik Guru Tong. Kita tahu di zaman mereka ini sangat sulit dalam menyembuhkan luka lama atau lautan Chi yang rusak. Yesuan pun meminta ruangan tapi belum selesai ngomong, ketua guild langsung membawa mereka ke ruang pemurnian miliknya. Ini mah lebih dari VIP levelnya, sangatlah mewah. Yesuan pun kaget dengan peralatan di sana. Nama peralatannya adalah ametis. Di zaman Yesuan, peralatan ametis ini merupakan peralatan persiapan tertinggi. Hanya ada satu di zamannya, super duper langka. Sedangkan di tahun mereka sekarang, sumber dayanya sangat memadai, tidak seperti era zamannya Yesuan. Bahkan ramuan-ramuan di sana sangat berharga di zaman Yesuan. Ingat ya guys, Yesuan datang dari 3000 tahun di masa depan. Ketua guild pun heran melihatnya. Walaupun barang-barang di sini berharga, tapi bukanlah langka. Kenapa Grandmaster begitu bersemangat, katanya. Dengan ramuan-ramuan dan alat ini, luka lama Guru Tong bukanlah jadi masalah. Dan Yesuan mulai menyiapkan bahannya, dan dimulailah pemurnian bahan-bahan. Mereka kebingungan melihat metode persiapan yang digunakan oleh Yesuan. Layaknya Flash yang lagi lari, sangatlah cepat. Ketua guild menyadari metode-metode yang digunakan Yesuan ini dan langsung cengok melihat tekniknya. Udah kayak Kage Bunshin gitulah. Dan selesai ramuannya, mereka tidak tahu ramuan apa itu. Masih ada satu bahan tersisa ternyata. Mereka mengira kalau persiapan ramuannya belum selesai. Yesuan hanya tertawa. Dia membuat bahan itu masuk ke dalam ramuan. Aromanya membuat mereka begitu nyaman dan ini barulah selesai. Aura yang dipancarkan dari ramuan itu adalah ramuan tingkat 4. Yesuan yang merupakan penyihir tingkat menengah kelas 2. Kok bisa-bisanya membuat ramuan setinggi ini? Manajer Kushu pun mengira kalau dia sedang bermimpi. Grandmaster menganggap ini hal kecil dan memanggil Guru Tong. Guru Tong membuka bajunya, dia mulai meminum ramuannya. Dalam tubuhnya memancarkan cahaya hijau. Dia pun mulai mengalirkan Tao Qi dalam tubuhnya. Jadi ada 3 tahapan kehancuran Lao Qi. Dan kebetulan Guru Tong baru sampai ke tahap kedua. Kalau sudah sampai ke tahap 3, maka lautan Qi-nya akan benar-benar hancur. Guru Tong pun kaget. Apakah bisa disembuhkan? Yesuan hanya menjawab, kalau orang lain sih nggak tahu. Tapi kalau buat Grandmaster, ini hal yang kecil. Bukanlah masalah,
Mantap betul Grandmaster kita. Tapi tiba-tiba mereka semua panik, mengira kalau lautan Qi Guru Tong meledak. Ini sangatlah berbahaya, bahkan bisa meledakkan tubuh orangnya. Ketua Guil memberinya pelindung tubuh tingkat 4. Ye Xuan pun menenangkannya dan mengatakan Tao Qi-nya tidak hilang. Dia bahkan menyuruh manajer Kushu untuk diam. Perawatan belumlah berakhir. Ye Xuan menyuruh untuk lanjut. Dan Guru Tong mempercayai Ye Xuan dan berhasil. Lautan Qi miliknya masih ada. Mereka semua kebingungan dengan apa yang terjadi. Belum selesai, Ye Xuan melemparkan jarum-jarum emas yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan dimulailah pemadatan lautan Qi. Karena ramuan yang dibuat Ye Xuan, lautan Qi dipadatkan ulang. Dan malah lautan Qi-nya sekarang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Ye Xuan mengatakan mereka berdua bodoh, tutup mulut dan lihat baik-baik. Ini disebut kebangkitan setelah lenyap. Luka lama Guru Tong sudah bertahun-tahun, menyebabkan Tao Qi-nya tidak merata. Walaupun disembuhkan juga hanya dapat memulihkan sampai kultivasi sebelumnya. Tak akan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Ye Xuan sengaja meledakkan lautan Qi-nya, diteruskan mengunci Tao Qi-nya dengan jarum emas. Dengan begitu dapat membuat lautan Qi meningkat sampai beberapa kali. Hampir saja karena keributan yang mereka dua lakukan itu bisa menggagalkan penyembuhan Ye Xuan. Lihat reaksinya. Belum selesai, Guru Tong mulai memadatkan lautan Qi-nya. Ini akan membuatnya seperti terlahir kembali dan akhirnya selesai. Lautan Qi-nya benar-benar pulih sepenuhnya dan sangatlah kuat. Bahkan dia langsung menerobos ke tingkat 5. Sebelumnya dia adalah tingkat 4. Dia pun sangat senang. Tidak hanya luka lama yang sembuh, dia bahkan bisa menerobos ke tingkat selanjutnya. Benar-benarlah berkah yang luar biasa. Jadi gini guys, Tao Qi yang ada dalam tubuh Guru Tong sudah terkumpul banyak dan bisa menerobos. Tapi karena Guru Tong terkena luka dalam yaitu lautan Qi-nya yang rusak, dia jadi terhambat dan tidak bisa menerobos ke tingkat selanjutnya. Karena Ye Xuan berhasil menyembuhkan lautan Qi-nya, maka Tao Qi-nya sudah terkumpul sampai bertahun-tahun dalam tubuh Guru Tong, akhirnya bisa mengalir ke semua tubuh. Sehingga bisa menerobos ke tingkat selanjutnya. Jadi nih kalau Mimin kasih contoh seperti ini. Air itu ibarat Tao Qi, sedangkan sampah itu ibarat luka lama lautan Qi. Nah airnya sudah terkumpul banyak nih di got. Tapi karena ada sampah-sampah, maka dia terhambat sehingga airnya tidak bisa mengalir keluar. Jadinya banjir. Dan setelah sampahnya yaitu luka lamanya itu dibersihkan, akhirnya airnya dapat mengalir dengan baik dan tidak banjir lagi. Nah, maka dari itu setelah sembuh, Tao Qi milik Guru Tong bisa mengalir ke semua tubuhnya. Jadi kira-kira seperti itulah. Nah, jika dalam 2 tahun lautan Qi-nya tidak disembuhkan, bahkan kalau lautan Qi-nya sembuh, Guru Tong hanya akan bertahan di tingkat 4. Tidak bisa naik tingkat lagi. Guru Tong pun sangat bersyukur. Dia bahkan rela mati melakukan apapun yang diminta Ye Xuan. Tidak perlu sungkan, kata Ye Xuan. Ye Xuan pun meminta maaf karena mengacaukan ruang pemurnian milik Ketua Guild. Tapi Ketua Guild malah merasa terhormat karena ruangannya bisa dipakai oleh Grandmaster Ye Xuan. Dia pun meminta satu permintaan. Ketua Guild ingin mengundang Ye Xuan menjadi presiden kehormatan di Guild penyihirnya. Jadi presiden kehormatan ini hanyalah julukan, mewakili master dan menjadi bangsawan di Guild penyihir ini. Tapi Ye Xuan tidak perlu melakukan apa-apa di guild ini, jadi tidak perlu kontribusi lah. Malah Ye Xuan bisa menikmati banyak diskon di guild penyihir. Semua bahan dan ramuan didiskon sampai 50% khusus Ye Xuan, dan juga mendapatkan ruang pemurnian khusus untuk dia sendiri. Ye Xuan yang mendengarnya tanpa sungkan langsung menerimanya. Rezeki nomplok ini namanya mah. Mereka pun memberikan Ye Xuan token kehormatan. Ye Xuan pun menerimanya dan permisi untuk pergi. Dan mereka pun pulang. Mereka berdua mulai membicarakan tentang Ye Xuan. Ketua guild pun mengatakan jika nanti Ye Xuan butuh sesuatu, kita harus melakukan yang terbaik.
Bahkan dia minta agar manajer Kushi harus lebih menghormati Yesuan daripada ketua guildnya sendiri saat bertemu. Ketua guild pun menjelaskan kalau bisa mendapatkan kepercayaan Yesuan, ingin menerobos penyihir tingkat 4 nanti bukanlah jadi masalah. Tentu dengan pengetahuan mendalam milik Yesuan tentang ramuan, tak ada seorang pun yang bisa dibandingkan dengannya di kota Blackrock ini. Beberapa tahun lalu, Ketua Guild sering berkomunikasi dengan ketua pembuat ramuan di kerajaan yang bernama Tuan Rudolph. Ilmunya sangat mendalam dan tak terprediksi. Tapi dia tetap merasa bahkan Grandmaster Yesuan masih lebih baik daripada Tuan Rudolph ini. Ilmunya tentang ramuan sudah melampaui waktu katanya. Tuan Rudolph ini penyihir pertama di kerajaan, sedangkan Yesuan hanya penyihir menengah tingkat 2. Tentu itu sangat membuat mereka bingung. Kok bisa orang yang begitu muda bisa memiliki pemahaman tentang ramuan yang sangat mendalam? Sulit untuk dipercaya. Sebenarnya siapa Yesuan ini? Kata mereka. Bahkan Tuan Rudolph yang merupakan penyihir pertama di kerajaan masih kalah sama Grandmaster Yesuan kita soal ilmu ramuan yang mendalam. Ya, mereka tidak tahu aja Grandmaster kita ini datang dari 3 tahun masa depan. Tapi itulah serunya Tonghua ini. Melihat reaksi-reaksi kaget mereka itu suka bikin Mimin ketawa kadang. Apalagi Mimin gak sabar nunggu mereka pindah ke Kota Wang, masuk ke sekolah baru dan bertemu dengan murid-murid serta master-master baru. Pastinya Kota Wang yang lebih hebat dari Kota Blackrock memiliki orang-orang yang jauh lebih hebat daripada orang di Kota Blackrock harusnya. Jadi Yesuan pasti nanti akan bertemu orang-orang yang lebih hebat nanti. Atau bisa juga dia malah membuat orang-orang di Kota Wang kaget dengan ilmu-ilmunya. Sama kayak di Kota Blackrock gitulah. Ya, perjalanannya sih masih jauh lah. Kita tunggu aja ya guys. Ngomong-ngomong, Pinyin di part 8 kemarin katanya nungguin Yesuan di kota. Mana nih kok nggak ketemu-temu? Harusnya di part selanjutnya ketemu ya guys. Atau jangan-jangan kalian maunya Yesuan ketemu sama Guru Yin? Jaelah. Oke, selesai untuk part 10 WJFS atau 1C Fashion. Part 10 ini lumayan mengocok perut, maksudnya bikin ketawa. Melihat Yesuan yang beberapa kali mengatakan ketua guild dan manajer Kushi yang bodoh, disertai reaksi mereka yang cukup lucu. Oke, selesai untuk part 10 1C Fashion. Ketemu lagi minggu depan ya guys untuk part 11-nya. Alright then, see you.